Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan bahkan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa kembali dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul keputusan yang benar. Firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-28 mengatakan, Lewi pun bangkit dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita akan selalu diperhadapkan dengan pengambilan keputusan, baik keputusan yang besar maupun keputusan yang kecil. Semisal ketika kita bangun tidur, kita harus memilih dan memutuskan untuk segera bangun atau kita memutuskan untuk bermalas-malasan di tempat tidur. Setelah bangun pun kita juga bisa memilih dan memutuskan mau berolahraga atau mengerjakan pekerjaan rumah kita. Bahkan di tempat kita pun bekerja, kita juga bisa memutuskan apakah kita akan bekerja dengan penuh semangat, bekerja dengan giat, bekerja dengan rajin, atau sebaliknya kita mengambil keputusan untuk bermalas-malasan dan kita enggan untuk bekerja dan lain sebagainya. Setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita memiliki konsekuensi di dalamnya, akan membawa kehidupan kita jauh lebih baik atau jauh lebih buruk. Keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita dapat membuat kita mengalami kebaikan atau bahkan mengalami ketidakbaikan, membawa kita menjadi orang yang berhasil atau orang yang hidup dan tinggal dalam kegagalan. Malam hari ini melalui pembacaan firman Tuhan kita belajar dari Lewi. Lewi dihadapkan pada dua pilihan pada saat Yesus mengajaknya untuk mengikuti dia. Tetap di rumah cukai atau meninggalkannya dan kemudian mengikuti Yesus. Namun yang menarik adalah Lewi mengambil sebuah keputusan besar dalam hidupnya dan itu merubahkan kehidupannya secara total. Lewi memilih yang kedua, pilihan yang pada awalnya tampak bodoh sekali. Hidupnya yang sudah enak, sudah nyaman. Sebagai pemungut cukai, ia juga memiliki banyak uang. Namun ketika dia mengambil keputusan untuk menjadi murid Yesus, maka ia harus meninggalkan kenyamanan tersebut dan mengikuti pelayanan Yesus. Lewi pun harus siap untuk sangkal diri dan pikul salib karena nama Yesus. Menurut tradisi gereja mula-mula, Lewi mati sebagai martir dengan cara dipancung di kota Nadabah, Ethiopia. Ia mati bukan sebagai orang berdosa yang tidak mau bertobat, melainkan sebagai martir yang menerima mahkota kehidupan. Bagi Lewi, mengikut Yesus jauh lebih berharga daripada mengumpulkan harta sebanyak mungkin di dunia ini. Keputusan yang tampaknya bodoh itu mengarahkannya pada kebenaran. Sehingga kalau boleh dikatakan, Lewi mengikut Yesus itu adalah keputusannya. Dia tidak akan mundur, dia tidak akan gentar. Sekalipun lewat keputusan yang diambilnya, dia harus berhadapan dengan kesulitan, penderitaan, bahkan juga dengan penganiayaan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap keputusan dalam kehidupan kita yang kita buat menentukan hidup kita, menentukan arah hidup kita. Hidup kita yang sekarang ini, bahkan hidup kita juga yang masa yang akan datang. Kita perlu belajar mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan hasil keputusan yang kita buat mendatangkan kebaikan dan bukan mendatangkan penyesalan dalam hidup ini. Tetaplah percaya bahwa pada saat kita bertindak mengambil keputusan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, kita pasti akan menuai hasil yang terbaik dari Tuhan. Oleh karena itu, janganlah menjadi orang yang gegabah, orang yang ceroboh ketika mengambil keputusan tanpa pertimbangan. Tetapi mari belajarlah menjadi orang yang bijak, yang penuh dengan pertimbangan, istimewa pertimbangan kebenaran firman Tuhan,
sehingga kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan yang akhirnya akan mendatangkan hanya penyesalan, tetapi sebuah keputusan yang tepat, yang berani yang kita ambil, dan itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi juga kebaikan dalam kehidupan setiap kita, yang akan membawa kita pada keberhasilan dan bukan hidup pada kegagalan, yang akan membawa kita pada hidup yang semakin dewasa dalam Tuhan, dan kita terus mengalami kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu malam hari ini buat kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pertolongan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan begitu luar biasa baik. Malam hari ini kami merendahkan hati dan memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan kiranya mengampuni dan menguduskan kami. Malam hari ini pun Tuhan, kiranya melalui Roh-Mu yang kudus terus mengajarkan dan mengingatkan bagi kami semuanya, agar dalam perjalanan kehidupan kami tidak menjadi orang yang gegabah, orang yang ceroboh, tetapi menjadi orang yang bijak, terutama pada saat kami diperhadapkan pada pengambilan keputusan. Kami memutuskan apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan apa yang menurut ataupun kami pandang sebagai sesuatu hal yang benar, sehingga kami tidak salah dalam melangkah, tapi kami bertindak dengan bijak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan semuanya mendatangkan kebaikan di tengah kehidupan setiap kami. Malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh beristirahat dan tidur dengan baik oleh karena pertolongan dan anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini doa kami dan ini syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bijaksanalah dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup ini, karena setiap keputusan akan membentuk arah dan tujuan kehidupan setiap kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.